Baik, silakan Pak Eko Saiful saya undang. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Pak Eko Yudo Tartomo. Selamat pagi, Pak Eko. Iya, Apa sama-sama kabar? Ekonya, Pak. Sama-sama Ekonya. Alhamdulillah. Saya tahu ya. Ya, Pak Eko, mohon maaf. Alhamdulillah, Pak. Dari angkatan bulan apa? Periode bulan apa dan di nomor induknya berapa, Pak? Biar semua bisa mengenal, Pak. Iya, saya kelas 155, Pak. 155. Angkatan 55 ya, 155. Nomor 155. Angkatan 155. Ya, dengan nomor periode bulan 51. ini ya? Periode bulan Mei. Bulan Mei, Pak Eko. Ya. Oke. Saya dengar dari Pak Warsono bahwa Bapak ingin bertestimoni dalam waktu yang singkat ini, hanya 15 hari. Apa saja pengalaman istimewa Bapak yang ingin bisa dibagikan pada teman-teman? Silakan. Baik, Eko, terima kasih atas waktunya. Salam kenal semuanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Warsono, kemudian ke mentor-mentor saya yang luar biasa, yang hebat, Bu Endang dan Pak Darmawan. Beliau dengan sangat sabar, Pak, membimbing kami di 15. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini, saya tidak tahu ya apakah dialami oleh teman-teman yang lain atau tidak. Tapi saya baru menyadari bahwa saya mengalami banyak kemajuan itu di hari ke-6. Setelah ikut MOBI yang dimulai tanggal 1. Tapi saya efektif tanggal 3, Pak. Mulai PMB dan tanggal 6 baru IF. Gitu, Pak Eko. Jadi mungkin supaya komprehensif, saya ingin menyampaikan apa saja sih sebenarnya derita-derita ya, penyakit-penyakit yang saya alami sebelum saya bergabung dengan MOBI, Pak. Ya, Pak. Jadi saya ini menderita diabetes itu, Pak, dari 2010, Pak. 12 tahun? 2010, sudah 12 tahun. Itu tahunya ya, Pak ya. Mungkin sebelumnya juga mungkin sudah diabetes. Nah, saya juga karena hasil pemeriksaan yang memang diperlukan oleh perusahaan waktu itu, sehingga tiba-tiba gula darah saya itu 290. Jadi dokter internis saya itu kaget, kok tinggi sekali. Kemudian dilakukanlah observasi. Saya tidak langsung divonis diabetes, tapi dilakukan observasi sekitar 3 bulan. Dikasih obat, dan seterusnya. Akhirnya diputuskan saya fungsi pankreas saya itu menurun menjadi 60%. Jadi sudah dicoba gula darah puasa, gula darah 2 jam, dan seterusnya. Akhirnya sejak itu, Pak, saya konsumsi obat sesuai saran yang disampaikan oleh dokter internis saya dari Rumah Sakit Remse Kampung Melayu. Oh ya, saya stay di Bekasi, Pak Eko. Iya, Pak. Dari tahun 96. Nah, dari tahun 2010 sampai 2022 ini, memang saya kurang disiplin, Pak, dalam mengkonsumsi obat. Jadi saya menganggap enteng penyakit gula. Saya menganggap enteng. Rupanya secara otomatis saya itu menderita banyak sekali, Pak. Hampir 20 keluhan, Pak. 20 keluhan. Jadi kalau boleh saya sampaikan ya. Jadi pertama, selain diabetes, saya menderita aritmia jantung. Oh. Jadi saya mengalami gangguan kelistrikan jantung, di mana kadang-kadang cepat sampai 165 kondisi rest, kadang-kadang lambat cuma 58 menitnya, kadang-kadang pulsnya tuh lompat-lompat, Pak. Lompat-lompat. Jadi saya pernah 2 kali kolab di rumah akibat aritmia ini. Pernah juga pas lagi nonton di XX1 juga kolab, digotong oleh satpam, masuk UGD, dan aritmia ini katanya dokter tidak bisa sembuh katanya.
jadi harus minum obat juga seumur hidup. Saya mengkonsumsi yang murah Pak, namanya bisoprolol, jadi saya pakai yang 2,5 mili. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian saya juga dari hasil MSCT di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya itu ada jantung koroner juga Pak. Ada penyumbatan. Ada 2 posisi penyumbatan di pembuluh darah jantung saya. Sehingga saya harus hati-hati. Saya dikasih obat pengencer dan segala macam. Ada 3 obat. Kemudian ada derita juga ini Pak. Saya GERD dan asam lambung Pak. Iya, GERD ini sangat menyiksa karena sering asam lambung tuh naik ke dada Pak. Dan sensasi dada ini panasnya minta ampun dan saya susah bernapas. Itu sering terjadi. Pernah saya juga kolab waktu nyetir kena GERD ini jantung lambung saya ini membengkak gitu, kemudian dia menyentuh jantung sehingga saya tidak bisa apa-apa, lumpuh, dibawa oleh tukang ojek ke rumah sakit GMC. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, saya juga mengalami radang sendi Pak di lutut ya, sehingga saya tuh susah jalan, kalau mau berdiri itu juga susah. Sakitnya minta ampun juga Pak. Jadi ini juga lama ya. Kemudian yang keenam, saya tuh juga darah tinggi. Saya nggak pernah turun Pak dari 140/100, kadang-kadang 168/108. Saya juga minum obat darah tinggi seumur hidup juga. Jadi saya banyak sekali mengkonsumsi obat. Kemudian kolesterol apalagi Pak, saya 360 kolesterol. Jarang di bawah 300. Ada lagi yang cukup menyiksa saya juga setiap hari, namanya sinusitis Pak. Sinusitis sama polip. Saya tuh kena sinus itu tahun 2000. Setiap hari Pak, sinusitis saya tuh kambuh. Setiap hari. Polipnya juga kambuh sehingga 2 hidung saya ini tertutup. Saya juga selalu keluar ingus. Sehingga setiap hari saya napas dari mulut Pak. Kalau Pak Eko lihat sekarang, saya kan sudah nggak ada nih Pak, sudah bebas, sudah ini Pak. Ini ada ceritanya juga nih. Sudah sembuh ya. Sudah sembuh. Kemudian hidung saya ini juga 2000 hilang bau Pak, tidak berfungsi sama sekali sejak tahun 2000. Jadi karena saya ini hobi naik gunung Pak dulu, jadi mungkin ada kerusakan saraf. Sama sekali Pak. Jadi orang kentut di depan saya juga nggak bisa membau. Jadi iya Pak, saya alami sampai sekarang, setelah Mobi ini baru Pak, baru ada perubahan. Kemudian asam urat juga tinggi, sempat 12, kemudian turun jadi 10,4. Jadi saya juga minum obat asam urat. Kemudian saya punya alergi Pak, saya sering kambuh asma saya. Jadi asma ini juga cukup mengganggu, terutama pagi, kadang-kadang malam, gitu. Itu wah setengah mati kalau saya ini. Jadi saya minum obat asma juga, kadang-kadang juga pakai semprot Pak, supaya cepat selesai. Kemudian ada yang penting, ini juga saya mungkin malu menyampaikannya di forum ini, tapi tidak apa-apa, demi kesehatan juga. Saya sudah 5 tahun Pak mengalami disfungsi ereksi Pak. Jadi saya impoten tuh 5 tahun sudah berjalan. Jadi sedih Pak, karena ya keluarga juga sedih, terutama istri ya. Jadi bingung Pak, berobat kemana-mana. Saya kan asli Madura Pak, jadi ramuan Madura nggak berhasil. Saya coba terapi nggak berhasil. Saya coba bekam, fasdu. Wah banyak sekali Pak, demi membangunkan yang satu ini. Jadi nggak ada yang berhasil Pak. Oh ya. Nggak ada yang berhasil. Sedih banget Pak. Saya sudah merasa bahwa wah ini saya udah hidup ini udah nggak ini lagi gitu, udah menarik lagi gitu. Itu untungnya sudah dikaruniai anak Pak, 3. Iya, Jadi istri saya juga maklum. Jadi saya juga tidak menyerah. Jadi disfungsi ereksi ini memang menyiksa sekali. Kemudian juga saya sering mengalami hipoglikemia Pak. Sering banget Pak. Jadi bisa seminggu itu 3 kali saya hipo.
Kalau dicek gula darahnya itu hanya 128, Pak. Saya juga bingung, kok 128 kok hipo ya? Bingung sekali saya. Padahal dengan mobil saya 100 aja nggak apa-apa. Santai-santai aja. Gitu, Pak. Jadi ini hipo ya. Kemudian saya juga mengalami alergi jamur, Pak. Lihat jamur ini menyiksa sekali di seluruh kepala saya ini, Pak. Mulai dari atas, samping, ke belakang ini penuh dengan jamur, Pak. Bersisik, putih-putih gitu. Itu menaun, Pak. Mungkin sudah ada sekitar 8 tahun. Tangan, kaki itu juga ada sisik-sisik dan gatalnya minta ampun, Pak. Saya sudah ke dokter kulit, segala obat oles, obat telan, dipakai, nggak berhasil juga. Jadi kadang berkurang, nanti muncul lagi gitu. Dan gatelnya pun kalau digaruk dia minta digaruk lagi sampai luka. Kira-kira itu Pak. Yang yang terus glukoma. Nah, ini glukoma nih Pak. Mata saya ini sudah lama sekitar 3 tahunan itu seperti ada tabir Pak. Jadi buram. Gitu. Jadi walaupun pakai kacamata ya susah juga untuk baca, untuk WA dan segala macam. Itu glukoma. Kemudian badan saya bau, mulut saya bau, baunya juga bau busuk ya, jadi bukan bau biasa, keringat itu lengket. Kemudian gigi nih Pak, semua gigi ini seluruhnya Pak, bukan satu, seluruhnya itu setiap hari itu sakit Pak, kayak apa ya, sakit sekali gitu. Jadi saya kadang-kadang saya ketuk-ketuk gitu untuk mengurangi itu. Kemudian hang juga kanan kiri sakit. Saya sudah ke dokter gigi, katanya ya dikasih obat penahan sakit, kataflam dan seterusnya. Jadi apa nggak bisa sembuh nih Pak sakit gigi. Oh Pak, luar biasa sakitnya, luar biasa. Kemudian darah saya katanya dokter itu kental Pak dan ada agak sedikit lengket karena setelah dicek di lab itu 10,2 ininya kepadatannya. Jadi harusnya tidak sampai segitu harus. Kalau diambil darah sulit, jadi nggak bisa mengalir, jadi cukup lama. Kemudian yang paling menyiksa juga kaki-kaki saya itu setiap hari itu seperti ditusuk jarum, Pak. Dan itu pindah-pindah, Pak, dari jari, kadang-kadang ke tumit, kadang-kadang di tengah gitu, Pak. Dan itu sakitnya minta ampun, kayak jarum ditusuk ke dalam gitu, Pak. Gitu. Itu terkaget-kaget kalau lagi kamu tertusuk-tusuk. Kemudian suka kram kalau malam. Suka kram, gantian. Kalau enggak kiri ya kanan. Itu yang saya derita. Kemudian yang terakhir ya, karena saya penyintas COVID, Pak. COVID-19. Jadi saya bulan Juli 2001 kemarin saya kena COVID Delta dan sempat kritis Pak karena saya COVID 1 bulan, oksigen 10 hari. Jadi mungkin karena komorbid saya, jadi saya nggak bisa apa-apa, saya lumpuh 1,5 bulan. Kemudian berak dan kencing di tempat tidur. Karena rumah sakit penuh ya saya isoma di rumah. Kemudian alhamdulillah saya bisa sembuh bulan Agustus, recovery-nya sampai Desember. Tapi ada keluh Pak, saya keluhannya adalah paru-paru itu masih sesak. Paru-paru itu masih sesak. Kemudian di tenggorokan itu masih ada produksi lendir terus. Dan lendirnya bukan seperti ingus, kental lendirnya. Setiap hari muncul lendir itu. Sampai sekarang, sebelum ikut mobil. Itu Pak yang keluhan saya yang terakhir, yang ke-20 ya. Jadi, saya juga ingin cerita, gimana sih ceritanya kok saya kenal Mobi gitu ya Pak. Yes. Jadi, saya sudah hopeless Pak sebenarnya. Kemarin itu bulan Maret itu sudah hopeless. Saya udah ada minum 13 obat ya Pak. 9-nya itu antibiotik. Jadi saya bingung aja gitu. Jadi kok badan saya ini menjadi gudang obat gitu. Kemudian yang saya derita itu Pak ya, diabetes yang saya derita pada waktu itu, pada bulan Maret itu Pak. Saya itu kencing itu bisa 12 kali sehari, Pak. Malam itu bisa 5 kali, 6 kali. Dan kencingnya itu penuh.
penuh Pak, hampir 1 liter setiap kencing. Jadi badan saya lemas gitu. Berat badan itu dari 72 turun jadi 58. Itu bulan-bulan apa? Februari Maret. Kemudian apa? Lapar gitu, pengen makan terus gitu. Kemudian badan tuh tidak seimbang Pak Eko, seperti mau jatuh gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Seperti mau jatuh lagi gitu. Kemudian apa? Kandung kemih ya, kandung kemih saya itu saya pikir saya punya apa namanya itu kalau laki-laki itu prostat ya, tapi ternyata enggak, dicek kosong. Tapi saya menderita kemeng, perih, sakit di selangkangan juga, tapi nggak ada apa-apa, batu kandung kemih juga nggak ada. Yang paling menderita Pak saya insomnianya itu berat, insomnianya, karena saya tidak pernah bisa tidur kalau malam. Saya hanya tidur 2 jam 3 jam saja sehari. Jadi cukup menyiksa. Sehingga karena derita-derita itu saya kontak teman yang saya tahu namanya Pak Agus Sumarsono, teman SMA. Beliau ini kena gula juga Pak, sudah pakai insulin juga. Saya cerita yang saya derita. Kemudian tiba-tiba dia cerita tentang Mobi gitu. Saya juga apa itu Mobi? Saya nggak tahu. Mobi ini kok istri saya itu ikut Mobi sudah 6 bulan. Dia diabetes pakai insulin 36 jarum. Udah diabetes dari 2012. Sembuh. Serius? Iya, sembuh. Cobalah kok. Coba Mobi gitu. Ya, saya tanya Mobi secara garis besarnya aja. Tapi tetap bingung karena Mobi. Mobi kan Miracle of Breath Indonesia. Tapi kok kemakan gitu. Breath kan pernafasan. Saya nggak tahu apa-apa pada waktu itu, Pak. Kemudian setelah conversation itu, saya mencoba untuk cari tahu, Pak, tentang Mobi. Saya coba lihat di YouTube, saya coba lihat di Google, akhirnya saya ketemu wajah Pak Eko di YouTube. Itu saya tertarik gitu. Saya tertarik, ini rupanya profesornya ini nih kayaknya. Jadi saya download YouTube itu, saya download, saya amati dengan seksama gitu ya. Kesimpulan saya tadinya awalnya Mobi itu sama dengan diet keto tadinya, karena saya tidak mengerti secara penuh. Ragu lagi Pak, jadi diet keto. Kalau diet keto temanku banyak yang gagal, ada yang malah bypass jantung, malah ada yang kolab dan segala macam. Karena teman saya kuliah itu ada beberapa yang ikut keto dan memang saya dulu diajak, tapi saya nggak tertarik. Nah, sudah selesai, terus tapi saya dilema. Jadi kalau saya nggak melakukan sesuatu, saya nggak akan punya progres apa-apa dengan penyakit saya ini. Gitu. Akhirnya saya telepon lagi Pak Agus Sumarsono. Saya tanya lebih detail sedikit tentang Mobi. Dia nyampaikan PMB aja. Jadi IF enggak, Ornaf enggak. Jadi hanya PMB. Mobi itu begini loh kok, begini. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Kemudian saya coba Pak, saya eksperimen ke diri saya. Saya mencoba PMB 3 hari. Saya bawa PMB 3 hari. Alhamdulillah, ternyata luar biasa Pak. 3 hari itu saya bisa tidur nyenyak. Masya Allah, saya bisa tidur nyenyak. Insomnia saya hilang tiba-tiba. 3 hari tok. Duh, ini hebat banget ini. Luar biasa. Terus sinus saya itu Pak, yang setiap hari mulai pagi sampai pagi lagi nggak pernah berhenti yang namanya ini. Saya kalau hari itu pakai anduk karena ingus tuh keluar terus gitu. Kalau ketemu orang tuh nggak enak karena bersin-bersin, polipnya juga kambuh. Ini juga berkurang gitu Pak. 3 hari dulu. Oh, kadang berhenti. Oh, ini aneh ini. Bagi saya aneh banget gitu. Akhirnya saya telepon lagi ke si Agus. Gus, kamu punya link nggak ke Mobi? Ada kok, kalau kamu mau. Dikasihlah saya link. Singkat cerita kontak ke admin. Waktu itu yang menerima Bu Mary. Dan saya mencoba untuk mendaftar. Nah, syaratnya kan gula darah harus tinggi. Ya nggak apa-apa. Memang gula darah saya tinggi. Saya ceklah gula darah 336 waktu itu. Dan singkat cerita diterima. Cuman Bu Mary bilang, Pak Eko ini nggak bisa bulan April nih. Saya udah punya kabar ingin tahu seperti apa gitu. Kita nggak bisa Pak, kecuali ada cadangan yang left gitu. Ternyata saya tetap di bulan Mei. Nah, akhirnya
karena etikat saya ini memang udah niatnya, saya pikir sudah nggak ada alternatif lagi, Pak. Saya dengerin betul. Jadi apa? Mobi dari hari pertama pesan suara dari Pak Eko itu. Saya ulang-ulang, Pak. Saya ulang-ulang, saya dengerin, saya serap filosofinya, apa itu Mobi dan seterusnya. Akhirnya saya di hari kedua, ketiga itu saya dapat ininya. Oke, ini masih akal, ini sangat sangat make sense dan layak untuk dicoba. Ini saya coba, Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya bilang luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Saya diberi apa ya kesempatan untuk ketemu dengan Mobi. Jadi kalau boleh saya bacakan ya, ini Pak, anunya prestasi kemajuan saya yang selama ini ikut kelas Mobi sampai ke hari 14 itu Pak ya. Jadi yang jelas Pak, gula darah saya nggak pernah di atas ini Pak, 160 itu nggak pernah, nggak pernah. Jadi sudah 100 gitu, kadang 133 gitu ya, bermain-main di situ aja, Pak. Dan spektakulernya ini obat gula sudah saya tinggalin Pak. Padahal saya itu sebenarnya disuruh insulin sama dokter karena pankreas saya udah nggak, udah lewat semua itu, saya udah nggak minum, gula darah 100, 136, 133 gitu, bermain di situ. Kemudian obat-obat yang lain juga nih Pak, ini juga tiba-tiba bisa saya lepas gitu. Kecuali satu, obat jantung aritmia. Karena jantung aritmia ini saya belum firm, belum yakin karena takut kambuh. Kalau kambuh saya bisa pingsan, Pak. Soalnya jadi saya sampai belum firm. Saya sabar, saya akan menunggu nanti sampai olah nafas. Saya baru akan saya coba. Mungkin sehari enggak, 2 hari, sehari lagi enggak. Jadi pertama yang saya rasakan kemarin itu Pak, yang bikin pemicu kenapa saya mengevaluasi diri saya sendiri. Si Joni bangun Pak di hari ke-6 tanpa sengaja Pak. saya aduh seperti apa ya, dapat miracle gitu. Itu pun juga nggak pagi Pak. Setelah berbuka puasa IF itu 2 jam setelah itu Joni bangun Pak tiba-tiba. Aduh, saya kaget, saya sampai berteriak. Saya bilang, "Mah, bangun mah." Saking kagetnya Pak. Udah lama pingsan ini, Mbak. Wah, 5 tahun, Pak. 5 tahun, Bos. 5 tahun. Pak Suryanto saya nggak malu-malu mengaku itu. Kan. Ini bangun tanpa obat, tanpa terapi, hanya ngikutin Mobi aja dengan baik, dengan disiplin. Saya juga spektakuler, Pak. Terus GERD, Pak ya, GERD saya rasakan, baru saya evaluasi kan. Duh, GERD saya sama emak nggak pernah kambuh ya, sejak Mobi. Wah, berarti sembuh ini. Sembuh emak saya ini. GERD saya juga. Jadi saya nggak pernah naik lagi Pak asam ke atas itu. Udah nggak pernah. Sejak Mobi ini. Moga-moga ke depannya juga terus seperti itu. Kemudian sendi lutut Pak, hilang sama sekali Pak. Udah. Nggak ada sedikit pun yang namanya sakit di sendi lutut gitu. Jadi saya sekarang bisa olahraga Pak. Saya bisa senam, olahraga, jalan, bangun dari duduk, sangat mudah, isi. Kadang-kadang kalau saya dari duduk, bangun itu langsung gelap mata itu. Sekarang udah enggak. Jadi bangun ya bangun aja udah. Gitu. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tekanan darah itu selama saya cek itu normal Pak. 120, 75 gitu. Hebat. Wah hebat Pak. Hebat ini. Mobi ini luar biasa. Harus apa ya? Jadi saya juga ingin menularkan ke teman-teman, ke keluarga. Jadi luar biasa Pak. Saya nggak ada lain kecuali rasa syukur dan ya terima kasih yang banyak kepada Pak Eko dan teman-teman. Jadi ini luar biasa. Kemudian kolesterol ya Pak ya, yang saya selalu 300 gitu Pak, 360 gitu. Karena kolesterol saya ini unik Pak Eko, saya mau cerita sedikit. Saya setiap periksa ke dokter, dikasih obat, diuji sebulan. Habis itu cek lagi. Akhirnya si dokter bilang, "Pak, ini nggak ada penurunan, jadi Bapak itu kolesterolnya turunan," katanya. Wah, turunan dok? Apa maksudnya? Apapun makanan yang masuk ke dalam tubuh Pak Eko akan jadi kolesterol. Wih, ngeri banget ya. Ya, begitu katanya. Jadi ya minum obat kolesterol terus.
Nah, obat kolesterol itu kan ada efek sampingnya, si Joni kan tambah lemas, Pak. Jadi ada efek memang. Jadi Ya. ya nggak bisa ditolak, ya saya tetap minum. Sekarang Pak, kolesterol saya itu nggak jauh dari 151. Luar biasa. Saya juga pada telur saya itu Pak bisa 12, bisa 20 butir karena dimakan telur Pak. Mentah juga saya dimakan. Jadi kalau telur saya nggak bisa inilah, nggak Pak, istilahnya nggak usah disangsiin. Saya pasti doyan telur. Alhamdulillah ini cocok dengan. Kemudian sinus ini Pak, sinus polip nih Pak Eko, nih Pak Ya. hari ke-15 Pak. Nggak pernah kambuh sama sekali Pak, sama sekali. Nggak ada ingus, nggak ada apa. Polip juga hilang. Saya sekarang bernapas lega dari hidung, saya nggak ngorok lagi, snoring udah nggak ada. Katanya istri udah nggak ngorok Mas. Waduh, alhamdulillah. Jadi artinya ada perbaikan, ada perbaikan yang saya tidak menggunakan obat gitu. Ini kan surprise sekali gitu. Sinusitis kan sangat menyiksa Pak. Kadang-kadang di sini sakit. Saya di X-ray itu Pak ada 6 posisi yang polip. Apa sinus. Ada Ya. 6 poli, ada 2, ini ada 6 ya. Itu dari samping di ini. Kelihatan Pak. Saya dioperasi 2 kali, kemudian chemical sekali, kemudian gurah ke Jogja itu sering Pak. Nggak berhasil Pak, berhasil. Itulah. Jadi sinus saya sekarang hilang. Saya asumsikan hilang karena memang nggak pernah kambuh. Moga-moga ke depannya lebih membaik. Kemudian penciuman nih Pak. Ini spektakuler nih Pak. Saya hari ke-7 ke 8 ya kemarin itu. Apa ke-10 kalau nggak salah. Tiba-tiba hidung saya itu bisa bau Pak. Tapi yang khusus Pak. Mohon maaf, bau BAB saya bisa dengerin. Bau kencing saya bisa dengerin. Itu Pak. tapi tapi bau-bau yang belum belum. Tapi yang ekstrim udah bau Pak. Padahal sama sekali loh, saya nggak pernah bisa bau. Jadi kemarin dengan ekspresi yang senang saya cerita itu semua ke istri. Duh, alhamdulillah. Moga-moga nanti hidung saya tambah bagus ke depannya. Kemudian asma nih Pak, asma juga saya nggak kambuh lagi sekarang. Sesak juga udah nggak ada. Bau bunyi ngik-ngik gitu juga udah nggak ada. Jadi lega sekarang Pak. Saturasi saya 9, selalu 99. Jadi nggak ada masalah dengan paru-paru. Yang dari COVID juga bablas anginnya, jadi luar biasa sekali Pak. Kemudian ya itu tadi alat vital ya. Kemudian hipoglikemia juga nggak terjadi nih Pak. Padahal gula 100, biasanya 120 udah hipo saya. Ini enggak. Wah, mobil ini kacau nih mobil ini. Mobil ini kok jadi luar biasa gitu. Jadi ya kemudian alergi ini Pak, ini alergi juga seperti ini. Alergi saya sudah bertahun-tahun, hampir 3 tahun lebih di kepala ini Pak. Ini sudah mulai rontok Pak. Gatel sudah nggak ada. Tadinya kan gatel Pak, garu terus sampai luka. Ini sekarang udah nggak ada. Kemudian luka-luka yang bersisik itu sudah mulai mengecil gitu di tangan, di kaki, dan nggak gatal. Wow, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Kemudian mata, nih Pak, mata yang tadinya ada lapisan itu sekarang hilang Pak, lapisan itu hilang. Memang saya masih punya silinder Pak, saya silinder 2,75, kemudian saya plusnya parah 3 Pak, kemudian saya punya minus 3,5. Jadi memang masih pakai kacamata. Tapi yang namanya burem nggak ada Pak. Yang tadinya mata berat, kemudian berair selalu gitu, hilang juga. Jadi itu sakti juga. Kemudian bau badan, apalagi sekarang saya udah PB, sudah PD. Bau badan, keringat normal, tidak lengket. Terus bau mulut juga hilang, Pak. Saya suruh cek ke istri, Mah, saya coba tiup ya. Udah nggak bau, Mas. Bau normal aja. Alhamdulillah. Kemudian gigi nih, Pak. Gigi sembuh. Gigi nggak ada sakit satupun. Satupun sekarang. Kalau tadinya semua sakit, satupun nggak, rahang juga sembuh. Ini beneran Pak, saya mau bersaksi lah untuk itu. Jadi saya sembuh dan alhamdulillah. Jadi darah tidak kental Pak. Memang saya belum ke lab. Saya rencana nanti akhir sesi mobil saya akan ke lab cek semua total. Dari mana saya tahunya tidak kental? Setiap saya cek darah itu gula itu Pak, itu mudah sekarang. Jadi mudah, kemudian dia mencair sendiri. Kalau dulu enggak, susah. Warnanya juga berubah dari hitam itu sekarang udah menjadi merah. Jadi kesimpulannya saya pikir ini bagus.
Kemudian apa urat-urat nadi ini yang saya lihat ini kok bagus banget gitu, lentur gitu. Jadi ya itu efek-efek sampingnya. Kemudian kaki-kaki yang terasa tertusuk-tusuk itu Pak sudah 100% hilang. Udah nggak ada muncul lagi. Entah kemana saya nggak tahu. Tapi itu hilang. Iya Pak, jadi saya sangat senang karena kalau kena tusuk itu sakitnya minta ampun Pak. Saya langsung duduk saja karena nggak bisa apa-apa. Sakitnya luar biasa. Jadi paru-paru ya, paru-paru, kemudian dahak nih Pak, yang setiap hari muncul akibat COVID kemarin, ini juga hilang 100% Pak. Hilang 100%. Jadi situasi per hari ini Pak, hari ke-15 ini saya sehat Pak, fit, paripurna, kecuali gula masih di 100. Kadang-kadang 133. Nah, Tapi nggak baru apa-apa, 15, Pak. saya akan betul, saya akan sabar Pak, saya akan ikutin terus step by step dengan disiplin, dengan sabar. Eh, ya gimana ya, sudah puluhan tahun sakit, masa mau sembuh sehari 2 hari nggak mungkin. Jadi harus melalui ya saya Semua melalui butuh proses. proses yang harus panjang. Semua butuh proses dan saya jadi ini Pak, jadi apa ya, penggemarnya Pak Ego Yudo. Pak Ego. Jadi saya setiap hari Pak, saya setiap hari itu paling tidak 2-3 video itu pasti saya tonton videonya Pak Eko. Jadi tentang semuanya, tentang Olnaf, tentang apa. Walaupun saya Olnaf ya, pasti coba-coba. Jadi saya ingin nanti stepnya harus dilalui. Jadi apapun tentang gizi, tentang ini luar biasa itu Pak, luar biasa. Saya belum pernah mendapatkan pengetahuan yang seperti itu. Begitu Pak Eko kira-kira. Jadi saya terima kasih kepada Mobi, saya terima kasih kepada Pak Eko Yudotomo, saya terima kasih pada semua mentor. Jadi saya udah say goodbye Pak untuk karbo. Saya udah nggak tertarik lagi sama nasi, sama ya yang berbau-bau karbo. Saya dulu penghobi Pak. Saya kalau minum nggak pernah air putih Pak Eko. Saya Pak Fanta, Coca-Cola, Sprite, pokoknya minum-minuman kayak begitu Pak. Penggemar saya Pak. Jadi nasinya saya juga banyak kalau makan. Jadi ya begitulah, kira agak liar Pak hidup saya karena saya orang proyek Pak. Saya orang proyek, nggak ada yang kontrol. Jadi teh botol itu sudah jadi minuman hari-hari. Makannya liar sekali. Kira-kira gitu Pak Eko Yudo Tamtomo. Jadi semangat. Saya saya apa ya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, testimoni saya ini benar-benar terjadi Pak pada badan saya. Saya juga sering dikontak sama teman-teman, Pak Eko itu gimana caranya? Loh, saya nggak tahu karena setahu saya Mobi itu caranya sama, metodenya sama, tapi mungkin reaksi dari badan itu berbeda-beda setiap orang. Jadi kita juga nggak bisa maksa. Yang penting kan disiplin, sabar, ikutin aja semua dengan baik, udah selesai. Iya gitu. Kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Eko Saiful. Ini testimoni yang paling rigid dan lengkap sekali. Bayangkan 20 keluhan itu dijabarkan satu persatu sampai obatnya yang jumlahnya belasan, itu luar biasa Pak. Dan dijelaskan juga dari awal apa saja yang dilakukan dan bagaimana prosesnya didapatkan. Jadi saya pikir luar biasa. Terima kasih banyak. Apa harapan Bapak Pak Eko terhadap teman-teman? Ini kan teman-teman masih banyak yang hopeless nih. Saya kok begini ya, saya begitu. Bagaimana ya, pengalaman Pak Eko? Pertama, ya, ya Pak. Harapan saya ya gini, teman-teman harus bersabar. Harapan saya. Jadi kendalikan keinginan untuk ingin cepat sembuh, besok saya langsung sembuh, itu enggak. Itu buang jauh-jauh. Sembuh itu nanti mengikuti apa dari kondisi masing-masing. Sabar, ikuti aja. Karena Mobi ini sebenarnya bukan program sehari 2 hari. Karena seperti yang Pak Eko bilang, teori perbaikan sel itu kan butuh waktu juga. Masing-masing orang juga berbeda. Jadi teman-teman tetap bersemangat, tetap konsisten, lakukan aja sesuai dengan apa yang disampaikan di pesan suara. Lakukan dengan benar. Nggak boleh melenceng. Kalau melenceng nanti ini, misalnya bumbu, misalnya apa ya, pokoknya jangan.
Kalau bisa betul-betul strike, disiplin banget gitu. Sambil ini mencoba-coba. Saya suka mencoba-coba, Pak Eko. Saya suka bereksperimen. Jadi kalau saya minum Tropicana gulanya itu, kalau saya kasih 2 saset, apa yang terjadi? Saya ukur. Saya selama ikut Mobi, Pak, 14 hari ini, saya sudah menghabiskan 50 strip gula, Pak. Strip untuk cek gula. Karena saya bisa 5, bisa 4, karena saya bereksperimen, Pak. Yeah. Saya bereksperimen. Saya ingin tahu diri saya sendiri aja. Saya peka terhadap apa sih? Oh, saya peka terhadap ini. Saya sekarang udah tahu, Pak. Oh, saya nggak boleh ini karena gula saya akan naik 50 biji. Yang ini bagus, yang ini jangan gitu. Walaupun itu di koridor Mobi. Jadi bapak-bapak nggak usah takut untuk bereksperimen selama masih dalam kerangka Mobi. Nggak apa-apa, coba-coba aja. Misalnya saya kemarin coba jamur shiitake. Itu ternyata shiitake itu bagus untuk BAB ya, tapi dia menambah gula saya sekitar 30 poin. Ya saya tinggalkan. Sekali saya pakai. Jadi saya ganti yang lain gitu. Jangan takut untuk bereksperimen. Kemudian yang kedua, selama ikut Mobi jangan stres, Pak. Jangan. Udah pasrahkan aja udah. Pasrahkan, lakukan dengan benar, tenangkan pikiran karena ternyata saya sudah membuktikan, Pak. Waktu gula saya 100, kemudian saya dapat berita ada teman kena kanker pankreas, teman dekat gitu, Pak. Padahal saya nggak makan apa-apa. 1 jam setelah itu gula saya naik, Pak, 168. Jadi 68 digit. Wow, tinggi sekali ya. Jadi pengaruh perasaan, pengaruh pikiran itu besar sekali. Jadi kita harus lebih sabar, kita harus kontrol emosi, kemudian lalui prosesnya dengan baik dan disiplin. Kemudian harapan saya terhadap Mobi, Pak, semoga Mobi ini, Pak, saya mungkin agak berlebihan, tapi mungkin bisa terjadi. Saya semoga Pak Eko Yudo Tamtomo besok dapat hadiah Nobel, Pak. Jadi ini tolong diaminin semua. Amin. Tolong diaminin. Amin. Ya, layak untuk dapat Nobel, Pak. Layak. Karena ini belum ada di dunia. Ini satu-satu. Itu kira-kira Pak Eko. Baik, terima kasih banyak Pak Eko Sebu. Pak Eko, ya Bu. Pak Eko boleh tanya sama Pak Eko yang kedua, Pak. Silakan. Bucar Kini. Pak Eko, saya Bucar Kini mau tanya Pak, dengan capaian yang sudah Bapak terima sampai saat ini, gitu kan? Kira-kira kedepannya Bapak gimana dengan pola makan ini? Karena gini Pak, ada beberapa anggota yang katakanlah sudah jalan 2 minggu gitu ya, 2 minggu PMB, kemudian dia komen, ini PMB ini kok saya menyembuhkan diabetes sampai berdarah-darah perjuangannya gitu kan. Sampai kapan saya PMB tidak makan karbo gitu kan? Padahal itu baru 2 minggu jalan loh Pak. 2 minggu PMB. Menurut Bapak gimana Pak? Setelah capaian yang Bapak terima sampai saat ini? Ya, capaian yang saya terima itu sebenarnya ada dua kesimpulan ya. Pertama, mungkin bisa dibilang sembuh. Ya, bila disembuh, ada beberapa item, tapi juga mungkin masih dalam rangka penyembuhan. Jadi Jadi sembuh atau penyembuhan. Nah, siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Nah, yang saya ingin capai kan saya ingin sembuh paripurna. Bukan sembuh hanya seketika gitu. Jadi saya tidak mau Mobi ini hanya dilakukan ya sebulan. Bahkan saya sudah bertekad saya akan lakukan mungkin bisa sampai 7 bulan atau setahun dengan benar. Kemudian nanti saya evaluasi. Yang disebut sembuh, katanya Pak Eko Yudo Tamtomo itu sembuh itu kan beda dengan sehat, beda. Sembuh itu betul-betul fungsi-fungsi dari organ-organ kita itu kembali normal. Itu yang penting sebenarnya. Kalau hanya misalnya sinus ini saya sekarang sudah selesai dan segala macam. Tapi saya juga nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa sinus saya sembuh 100%. Belum tentu. Jadi kenapa? Perbaikan sel butuh waktu. Paling tidak 45 hari sampai 3 bulan. Artinya minimal step-step itu kita lalui apapun yang kita alami.
Dan saya yakin kalau kita sabar, lakukan mobil ini dengan benar, prestasi itu demi hari akan dapat, akan meningkat terus, bukan menurun malah. Meningkat terus. Coba apakah terhadap diri kita, apa sih dulu keluhan saya, kemudian ada muncul, oh sekarang kok nggak ada, gitu. Kayak gitu-gitulah, dicatat gitu. Jadi nggak boleh nggak boleh apa istilahnya ya, menjudgment sesuatu di mana itu subjektif gitu. Tidak ada datanya juga. Dan, ya kita harus harus objektif lah dengan apa yang terjadi pada diri kita. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Ikut senang ya Pak. Mudah-mudahan bisa memotivasi yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sehat, Pak. Mentor Bapak siapa, Pak? Mentor saya yang hebat Bu Endang dan Pak Darmawan, Pak Eko. Beliau berdua ini luar biasa, Pak. Sangat selalu gembira. Iya, Pak. Betul. Saya dikontak Pak Darmawan berkali-kali ngobrol gitu. Jadi saya sangat senang, Pak. Jadi memotivasi teman-teman di grup kami, walaupun teman-teman ini kan macam-macam ya, Pak. Jadi kadang-kadang pertanyaan berulang-ulang, tapi beliau ini tetap meladeni dengan sabar, diladeni. Jadi saya angkat topi buat Bu Endang dan Pak Darmawan. Jadi luar biasa itu Pak, mentor saya luar biasa. Bisa kita undang Bu Endang dan Pak Darmawan, Mas Freddy. Dan Bu Endang. Bu Endang, Pak Darmawan. Muridnya nih. Silakan pesan dan pesan. Ya, silakan Pak Darmawan. Iya Pak Eko. Pak. Ya Bu Endang. Pak Eko, sekarang kita bisa melihat ya. Ya Pak Eko ini memang luar biasa Pak. Kalau bicara itu selalu positif gitu Pak. Jadi saya yakin beliau ini, walaupun sebenarnya beliau mengatakan saya belum di bawah 100, nanti takut ini khawatir naik waktu pemilihan KM itu. Nah, yang lain aja gitu. Nah, beliau mendorong teman-teman yang lain gitu. Tapi kelihatan cara berpikirnya itu, terlihat kalau beliau itu sangat perhatian terhadap ini Pak, pesan suara Pak Eko. Jadi kelihatan banget cara beliau menjawab. Saya senang beliau suka menjawab pertanyaan teman gitu. Kadang-kadang saya biarkan dulu sebelum saya jawab, saya biarkan. Kalau Pak Eko sudah menjawab, saya nggak jawab. Saya tinggal kasih jempol aja jawaban Pak Eko gitu ya. Supaya lancang ya Bu ya. Beliau akan jadi mentor Pak ini kalau menurut saya. Pak Eko ini pantas jadi mentor karena cara berpikirnya Masya Allah gitu. Senang saya. Terima kasih ya Pak Eko sudah membantu di grup. Terima kasih Bu Endang. Bu Endang ya. Ikut senang saya Bu. Oh iya. Pak Darmawan silakan pesan-pesannya Pak. Terima kasih. Saya mungkin nggak banyak pesan yang aku sampaikan. Paling hanya mengatakan oh my God. Jadi untuk Pak Joni Pak, untuk Pak Joni, Pak Eko. Pak Eko ya. Bukan Pak Joni ya Pak Joni. Mungkin sekarang bisa namain Pak Joni Pak. Pak Joni. boleh, tidak apa-apa. Jadinya udah bangun Pak. Yang penting Pak Joni. Keberhasilan Pak Joni atas kedisiplinan Bapak, Pak, kesabaran Bapak dan keikhlasan Bapak. Kami ini hanya membimbing Bapak tidak keluar dari kaedah-kaedah mobil karena materinya sudah ada di pesan suara semua. Terima kasih Pak Eko, Pak Warsono, guru saya, dan teman-teman pendamping lainnya yang selama ini tetap membimbing saya karena saya masih belajar juga. Gitu Pak Joni, jangan lupa rahasia kita Pak ya. Pak Joni. Eko senang saya. Ini semuanya ketawa-ketawa. Senang sekali. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Eko. Komen Bu Mary Pak Eko. Komen Bu Mary. Oh ya Bu Mary. Bu Mary yang mana Bu Mary-nya? Ayo. Oh iya Bu Mary ya. Bu Mary. Ini admin kita yang cantik ini luar biasa.
Bu Mary adalah orang yang pertama kali membantu memasukkan ke dalam grup. Gimana Bu Mary? Udah mandi belum nih? Udah. Tapi kalau keseringan mandi nanti luntur ilmunya. Macam-macam. Apa kesannya untuk Pak Eko? Kalau Pak Eko itu daftar nggak banyak permasalahan sih ya, ngikutin aja arahan itu. Kalau nggak salah langsung mendaftar langsung keterima. Iya. Oh gitu ya. Nggak ada masalah, nggak ada biasa aja gitu, nggak ada. Biasanya kalau peserta yang mau mendaftar itu ngeyelnya minta ampun. Ini lancar lah. Dan senang mendengar kabar dari Pak Eko, udah berhasil dengan cepat. Ya, terima kasih sudah berusaha membuktikan ke semua orang bahwa wawasan ini memang bermanfaat dan benar. Enggak kaleng-kaleng kata anak TikTok sekarang. Yes, betul. Asal saya sedikit mau kasih rahasia, Bu Endang Yuli itu punya rahasia soal perjonian juga, Pak. Serius? Ya, iya, karena suami Bu Endang Yuli sekarang sama seperti Bapak, luar biasa. Betul ya, Bu? Pak Warsono juga, Pak Eko. Pak Warsono juga ya. Iya. Jadi di sini adalah saya sudah 2 kali Pak per hari Pak. Oh ya, 2 kali. Waduh, ngebut banget Pak. Iya. Dirapel lama Pak, udah dirapel Pak, udah 5 tahun. Udah 5 tahun dirapel. Bu Endang Yuli aduh. Saya aduh, iya. Aduh, bingung. Saya terus terang ikut senang dengan semua perkembangan Bapak Ibu sekalian. Ini membahagiakan, menyenangkan hati kita, membahagiakan jiwa kita. Saya berharap ini menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati di hari-hari tua gitu. Ya Pak ya. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, Pak Eko, Pak Darmawan, Bu Endang Yuli, Pak Warsono, dan Bu Mary. Apa yang saya lakukan tidak ada artinya tanpa bantuan dari semuanya. Terus terang. Jadi saya sungguh mengucapkan terima kasih untuk segala upaya Bapak Ibu sekalian untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit. Ini sudah tanda-tanda sembuhan sudah di depan mata. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk semua upayanya. Ya, kita akhiri testimoni ini. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan saya dipandu kembali Bu Mary. Ya, Bu Endang Yuli, makasih banyak ya. Senyum-senyum saja. Pak Eko, terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak Eko Saiful. Ya, terima kasih banyak.